Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga korban virus corona. Dan buat pasien yang kena wabah virus ini, semoga cepat sembuh. Dan semua kawan-kawan yang klik dan subscribe video ini, mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari virus atau musibah yang sedang menimpa dunia, khususnya di Indonesia. Dan kali ini saya kedatangan bintang tamu, sahabat saya senior, Bang Yosua Prima. Bang Yosua Prima, beliau sebagai aktivis juga di dunia taksol di Medan. Jadi kali ini saya akan sedikit bertanya-tanya tentang dunia taksol ini, terutama untuk menghadapi musibah yang kita alami ini, terutama untuk mitranya. Dunia taksol ini sepertinya udah apes, ketimpa tangga lagi. Karena sebenarnya kemarin kita belum beres mengenai tentang prioritas order dan persaingan dengan aplikator baru yang kurang sehat kalau kita bilang. Ini muncul lagi wabah COVID-19 yang sangat berimbas kepada dunia taksol. Jadi kalau menurut Om Yosua ini sebelumnya, tapi sehat kan Om? Sehat. Alhamdulillah sehat. Keluarga juga sehat semua kan? Mudah-mudahan puji Tuhan sehat. Jadi gimana sekarang taksol ini Om? Saat ini nih? Yang jelas yang pertama sekitar masih baru ya, baru rame-ramenya virus corona di Medan. Itu pendapatan para mitra itu masih kita bilang masih agak tertolong lah. Agak besar bisa dapat ya. Kemudian setelah muncul kebijakan dari pemerintah untuk menghimbau masyarakat agar mereka stay di rumah, bekerja dari rumah, kemudian anak-anak sekolah diliburkan, kampus diliburkan, itu pendapatan para mitra taksol itu turun drastis. Nah, jadi kita para mitra ini, para driver taksol ini, kita juga bukan orang yang merasa kebal akan virus tersebut. Nah, kita sadar bahwa virus itu adalah virus yang berbahaya yang bisa kapan saja menyerang kita. Tapi kita sebagai seorang laki-laki, ya pada umumnya driver taksol ini kepala keluarga, sudah menikah, kita punya tanggung jawab yang lebih besar daripada kesehatan kita sendiri. Nah, jadi atas dasar itu saya dan banyak sekali masih rekan-rekan juga di taksol yang lainnya, itu kita masih berjuang di jalanan, kita masih on beat istilahnya kalau dalam dunia taksol ya. Nah, walaupun yang kita dapat hanya seberapa, hanya untuk lepas sehari, tapi kita tetap berusaha berjuang demi memenuhi kebutuhan tanggung jawab yang kita pegang sebagai seorang lelaki. Oke, jadi bahkan sebenarnya gitu, setelah himbauan dari pemerintah untuk stay di rumah, kuliah dan sekolah diliburkan, ada lagi kebijakan dari pemerintah yaitu menutup akses jalan ya. Dan mulai hari ini juga mal-mal di Medan itu selain marketnya ya, selain tenan-tenan yang memenuhi kebutuhan dasar itu kan tutup juga. Jadi apa masih mungkin kita ngebit lagi Om? Secara prediksi prediksi peluang kita sebagai seorang driver taksol itu sangat kecil. Tapi ini juga berdasarkan kita sharing sama rekan-rekan di lapangan. Ketika kita keluar rumah, harapan kita masih ada. Kita hanya berharap sedikit saja kita bisa dapat, kita bisa bawa pulang ke rumah, setidaknya bisa menghidupi kita hari ini gitu. Nah, daripada kita bertahan di rumah, tidak ada yang bisa membantu kita, ujung-ujungnya yang kita gak enak di rumah karena nggak ada yang mau kita berikan. Kasihan lihat anak nggak makan segala macam karena anak punya kebutuhan susunya segala macam kan itu. Nah itulah makanya memang dengan kondisi seperti ini, kemarin juga begitu jalan ditutup hari pertama kita belum terasa penurunan pendapatan, tapi mulai hari kedua sampai dengan semalam itu betul-betul terasa. Apalagi ini ditambah lagi dengan mall ditutup, sudah tutup ya. Mall ditutup, hotel-hotel juga sebagian sudah tutup karena ada juga kebetulan kawan
bahkan mereka dirumahkan tanpa digaji. Nah, artinya kenapa ya, memang hotel merugi, nggak bisa kasih gaji karyawannya, dan itu berimbas kepada kita driver taksol ini gitu. Betul. Dan memang seperti ini juga Om. Ya kalau dibilang kalau mitra taksi online ini atau ojol itu kan buruh harian lepas ya. Benar. Jadi penghasilannya itu harian. Ya. Tapi paling terasa daripada yang lain juga memang ojol dan mitra taksol. Karena apa? Karena selain untuk memenuhi kebutuhan, kita mayoritas itu masih kredit. Benar. Entah sepeda motornya kredit masih ojol kan? Ya. Kalau mitra taksi online juga mobilnya rata-rata masih kredit, sebagian besar. Jadi terkadang kita ini mencari bukan hanya hari ini untuk esok, tapi yang beratnya lagi adalah menutupi yang kemarin Ya, juga. benar. Nah, jadi menurut Bang Joshua dan kawan-kawan gitu, seandainya lah kita kan nggak tahu kedepannya ini sampai kapan, kita kan nggak tahu. Ya, Ya. mudah-mudahan secepatnya kan gitu, Nah, harapan kita harapan semua. kita semua seperti itu. Tapi kalaulah ini masih seperti ini, apa kira-kira yang rekan-rekan mitra taksol dan kawan-kawan, terutama Bang Joshua, harapkan dari pemerintah kita? Seperti apa kira-kira insentif atau bantuan seperti apakah? Karena memang kalau boleh dibilang paling terdampak adalah mitra taksol, Ya. ojek online dan sebagainya untuk buruh harian lepas ini. Menurut Bang Joshua? Ya, yang jelas yang pertama saya mau jelaskan dulu kenapa yang paling terimbas dalam situasi seperti ini kebijakan pemerintah untuk bekerja dari rumah, untuk menahan orang tetap stay di rumah. Yang paling terimbas itu adalah ojol dan taksol. Kenapa? Karena memang penghasilan kita ini, mitra driver taksol dan ojol, tergantung dari intensitas orang yang keluar dari rumah. Betul. Semakin sedikit orang keluar dari rumah, maka penghasilan kita semakin sedikit. Nah, jadi itulah makanya kenapa kita sangat-sangat terimbas dengan kebijakan yang seperti ini. Kemudian hal berikutnya yang mau saya sampaikan, bahayanya virus corona ini bukan tidak memberikan rasa takut sama kita. Kita juga takut kok. Kita juga manusia biasa yang tidak ingin lah ya tidak ingin sampai kena itu gitu. Nah, paling-paling tindakan yang bisa kita lakukan seperti kalau kayak saya pribadi tiap pagi tuh mobil saya semprot disinfektan buatan sendiri. Ya. Nah, kalau beli mahal ya Om. Betul. Nah, kita buat sendiri, tiap pagi saya semprot dalam mobil. Itulah paling tindakan yang bisa saya lakukan, antisipasi agar tidak tertular virus corona tersebut. Nah, kemudian harapan kita ke depan, yang jelas kita berharap pemerintah serius menangani persoalan ini. Kita juga apresiasi usaha pemerintahan pusat yang telah bekerja keras membuat kebijakan-kebijakan yang kita nilai cukup berhasil untuk mengurangi perkembangan penularan virus ini. Cuman satu yang perlu dipahami dan perlu dipertimbangkan oleh pemerintah pusat, ini sekarang tidak selaras, tidak seimbang. Di pusat pemberlakuannya seperti ini, di daerah lain. Jadi contohnya gini lah, kemarin sekitar tanggal 20 kalau nggak salah, Presiden Joko Widodo ada sampaikan tentang penundaan 1 tahun angsuran ya. Untuk ke bank ataupun kredit mobil dan motor. Bahkan spesifik disebutkan itu untuk sopir taksi dan ojek ya, tukang ojek. Tapi pada faktanya setelah Presiden sampaikan seperti itu, justru leasing semua membuat surat edaran semua. Berebut lah intinya, belum sampaikan dengan OJK. Dan sampai saat ini yang setahu saya ya, dari kawan-kawan itu baru TAF yang bisa, itu pun masih pengajuan, itu bisa skip 3 bulan. Makanya saya bilang agar kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat itu diselaraskan baik dengan pemerintah daerah, pemerintah kota, dan juga pihak-pihak terkait lainnya. Nah, kita dari driver ini, baik driver ojek maupun driver taksi, itu permintaan kita nggak terlalu muluk-muluk kok. Yang kita harapkan contoh seperti sekarang ini, diberlakukan darurat sipil selama 14 hari. Nah, artinya
rakyat itu lebih di-push untuk tetap stay di rumah. Nah, ini menurut saya pribadi ini kebijakan yang serba tanggung. Kenapa tidak langsung kita dirumahkan sekaligus sehingga dalam 14 hari ini pemerintah bisa bekerja keras beserta tim medis dan pihak-pihak terkait lainnya untuk membersihkan tempat-tempat dari virus-virus yang ada itu gitu. Nah, harapan kita juga nggak terlalu banyak. Yang pertama, yang pasti memang kita sangat butuhkan pada saat ini penangguhan kredit, baik itu kredit mobil untuk supir taksi online dan kredit kereta untuk driver ojek online. Kenapa? Karena memang pada umumnya kita ini driver masih kredit mobilnya. Betul. Dan kita juga selama ini nggak pun karena virus ini kita udah ngeri-ngeri sedap juga nyarinya. Apalagi dengan ada virus ini, bagaimana mungkin kita mampu membayar? Sementara nantinya kalau kita tidak membayar, oke, memang presiden bilang debt collector tidak boleh tarik, tapi kan akan jadi tunggakan. Setelah itu bagaimana? Setelah masa virus ini berakhir bagaimana? Itu kan menjadi beban yang sangat besar. Memang himbauan dari presiden sudah ada, tapi kami berharap agar segera dikeluarkannya satu peraturan yang pasti, yang berkekuatan hukum, yang bisa diikuti seluruh leasing, sehingga tidak ada lagi terjadi cekcok dengan para pihak leasing. Ada leasing yang bilang itu nggak ada begini segala macam, katanya harus kena COVID-19 dulu. Kalau kena COVID-19 ngapain kita ceritakan itu ya. Jadi buat kawan-kawan semua, siapapun dia yang di lapangan saat ini, mereka juga kepengen di rumah, stay di rumah itu kepengen. Cuman nggak mungkin, perut mau diisi apa, anak istri mau dikasih makan apa, kan gitu bang. Jadi harapan kita hanya kebutuhan pokok dipenuhi. Misalnya contoh nih ya, contoh konkretnya, dikasih beras, dikasih telur, dikasih indomie, selesai. Kita juga mengerti, kita nggak minta harus dikasih ikan kakap, dikasih daging, nggak itu yang kita minta. Karena kita mengerti kondisi pemerintahan saat ini dengan kekurangan kemampuan untuk menyediakan semuanya itu. Kita juga nggak minta macam-macam. Pencegahan virus corona ini bisa segera selesai, virusnya bisa hilang benar-benar dari Indonesia ini, terutama di Kota Medan. Amin. Jadi itu tadi, mudah-mudahan apa yang Bang Yosua sampaikan sampai juga di untuk para pejabat, para pemerintah daerah, mudah-mudahan sampai pusat. Jadi dengar semua ini dalam proses, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, apa yang kawan-kawan rasakan ini bisa dibantu atau difasilitasi paling tidak oleh pemerintah, baik daerah maupun pusat. Oke Bang Yosua, terima kasih banyak udah hadir di channel Nyantok Medan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah subscribe dan klik video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan boleh juga ada masukan, boleh komen di bawah ini.